Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya dan Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan konflik yang terjadi di Rumah Sakit Mitra. Sebelum kami menjelaskan konflik yang terjadi di Rumah Sakit Mitra, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Edward Jeremy Nenggolan dengan NIM B1A123-029. Saya Jordan Ernest Tompul dengan NIM B1A123-004. Saya Rafael Marulito Panggabean dengan NIM B1A122-104. Saya Februlanda Putra dengan NIM B1A123-020. Dan saya yang terakhir, Rizky Arya Susandi dengan NIM B1A123-010. Baiklah, tonton sampai habis ya, teman-teman. Baik, kasus ini bermula saat Syekh Lukman Al-Hasni, ahli waris sah dari lahan parkir Rumah Sakit Mitra, Kota Baru Jambi, merasa dirugikan akibat penggunaan lahan pribadinya oleh pihak rumah sakit sejak awal pembangunan. Klaim ini berdasarkan putusan Perdata Pengadilan Negeri Jambi tahun 1963, di mana tanah tersebut dimenangkan oleh kakeknya. Syekh Lukman menjelaskan, awalnya lahan tersebut dimiliki oleh Ibu Erna berdasarkan sertifikat hak milik. Namun, setelah ditelusuri, sertifikat tersebut ternyata berasal dari Abdurrahman bin Haji Usman, pihak yang kalah dalam putusan pengadilan terhadap kakek Lukman pada tahun 1963. Lukman mengatakan bahwa lahan tersebut adalah miliknya berdasarkan sertifikat, namun disewakan kepada rumah sakit oleh pihak yang tidak berhak. Ia menegaskan telah berulang kali mengingatkan Rumah Sakit Mitra bahwa lahan yang disewakan dari Ibu Erna bukanlah milik pribadi yang sah. Namun, pihak rumah sakit tetap bersikukuh menggunakan lahan tersebut. Akhirnya, Lukman memutuskan menempuh jalur hukum untuk merebut kembali hak atas lahan yang saat ini digunakan sebagai area parkir kendaraan bagi pasien dan keluarga di rumah sakit itu. Lebih lanjut, Lukman menyatakan bahwa selama bertahun-tahun lahan tersebut digunakan. Ia tidak pernah menerima uang sewa atau ganti rugi dari Rumah Sakit Mitra, Kota Baru Jambi. Segala upaya telah dilakukan agar tanah warisan keluarganya tidak lagi digunakan oleh pihak rumah sakit tanpa izin. Di sisi lain, perwakilan Rumah Sakit Mitra menyatakan bahwa mereka memiliki sertifikat baru yang sah secara hukum dan berkeyakinan bahwa mereka tidak melanggar ketentuan apapun. Terkait penggunaan lahan tersebut, klarifikasi ini disampaikan pada Rabu 25 September tahun 2024. Dalam kasus ini berkaitan dengan bezit yang dimana keadaan memegang atau menikmati sesuatu benda di mana pihak Rumah Sakit Mitra Kota Baru Jambi bahwa lahan atau tanah yang disewa dari Ibu Erna itu bukanlah lahan milik pribadi Ibu Erna. Jadi, menguasai sesuatu tanah atau lahan belum tentu adalah pemiliknya yang sejati. Pasal 977 KUH Per. Dalam pandangan masyarakat, ia dianggap sebagai pemilik karena secara nyata atau lahiriah nampak orang yang bersangkutan menguasai benda itu seperti seseorang pemilik tanpa memperhatikan apakah keadaan menguasai itu sesuai atau tidak dengan keadaan yuridisnya. Tetapi, dengan keluarnya Undang-Undang Pokok Agraria bahwa ketentuan atau pasal-pasal mengenai eigendom dan hak-hak kebendaan lainnya atas tanah kecuali hipotek atau tidak berlaku lagi, hak-hak tersebut diganti dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak sewa. Hak milik sebagaimana dimaksud dalam UU PA, yaitu pasal 20 ayat 1 adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6, yaitu semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Turun-temurun artinya hak milik atas tanah dapat berlangsung terus selama pemiliknya masih hidup. Dan bila pemiliknya meninggal dunia, maka hak miliknya dapat diteruskan kepada ahli warisnya sepanjang memenuhi syarat sebagai subjek hak milik.
Terkuat artinya hak milik atas tanah lebih kuat bila dibandingkan dengan hak-hak atas tanah yang lain. Tidak mempunyai batas waktu tertentu. Mudah dipertahankan dari gangguan pihak yang lain dan tidak mudah hapus. Terpenuh artinya hak milik atas tanah memberi wewenang kepada pemiliknya paling luas bila dibandingkan dengan hak-hak atas tanah lainnya. Dapat menjadi induk bagi hak-hak tanah lainnya. Tidak terinduk pada hak atas tanah lainnya dan penggunaan tanahnya lebih luas bila dibandingkan dengan hak atas lainnya. Hak milik atas tanah terjadi melalui 3 cara. Menurut pasal 22 ayat 1 dan 2 huruf A dan B UU-PA, yaitu hak milik atas tanah terjadi menurut hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan pasal 56 UU-PA. Hak milik atas tanah terjadi karena penetapan pemerintah seperti pemberian hak milik untuk proyek strategis nasional. Lalu, hak milik atas tanah terjadi karena ketentuan undang-undang. Lalu, hapusnya hak milik menurut pasal 27 UU-PA yang menyatakan bahwa hak milik atas tanah hapus dan berakibat tanahnya jatuh kepada negara, yaitu yang pertama, karena pencabutan hak atas tanah berdasarkan pasal 18, karena penyerahan secara sukarela oleh pemiliknya, karena ditelantarkan, karena ketentuan yang sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat 3, yaitu karena subjek haknya tidak memenuhi syarat sebagai subjek hak milik atas tanah. Dan pasal 26 ayat 2 yaitu karena peralihan hak yang mengakibatkan tanahnya berpindah kepada pihak lain tidak memenuhi syarat sebagai subjek hak milik atas tanah. Lalu yang terakhir, tanahnya musnah. Baiklah teman-teman, jadi dari kronologi yang disampaikan teman saya yang pertama itu bahwa Ibu Erna ini membeli sertifikat dari Bapak Usman, yang dimana menurut Pak Lukman bahwa Pak Usman ini telah dikalahkan di perdata mengenai hak milik ini tahun 1963. Kemudian Ibu Erna menyewakan lahan ini kepada pihak rumah sakit. Jadi seperti yang dikatakan teman saya tadi setelah itu, bahwa memang ini termasuk dalam budget. Memang setelah keluarnya Undang-Undang Pokok Agraria bahwa budget itu atau hak atas tanah dari ketentuan hukum Belanda itu sudah dikesampingkan dengan keluarnya Undang-Undang Pokok Agraria. Tetapi saya mengutip tulisan dari web Universitas Indonesia. Tulisan itu berpendapat bahwa Undang-Undang Pokok Agraria memperkenalkan hak milik baru atas tanah sebagai pengganti hak milik atau agendom yang terdapat dalam KUH Perdata. Namun sampai sekarang mengenai hak milik baru ini belum ada pengatur selanjutnya dalam bentuk undang-undang hak milik yang menentukan seberapa luas dan dalamnya hak milik tersebut. Oleh sebab itu, dengan mendasarkan diri pada pasal 56 Undang-Undang Pokok Agraria, bisa saja ketentuan-ketentuan yang menyangkut agendom sebagaimana terdapat dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Perdata diberlakukan kembali, dan sebagian diantaranya adalah ketentuan mengenai budget atas tanah ini, khususnya yang menyangkut perlindungan hukum baik terhadap pemilik yang sah maupun terhadap budgeter yang jujur. Kemudian sepenuhnya dalam skripsinya bahwa kemungkinan pemberlakuan ini khususnya dalam sengketa-sengketa pemilikan tanah yang bersifat perdata. Kemudian juga dalam penulisannya tersebut dia melampirkan sebuah putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia atas sebuah perkara sengketa pemilikan tanah. Dalam putusan tersebut tampak jelas perlindungan terhadap budgeter tanpa mempersoalkan hak milik yang sebenarnya ada pada siapa. Pada akhirnya penulis tersebut berkesimpulan bahwa ada beberapa ketentuan mengenai budget atas tanah atau tidak semuanya yang masih perlu dipertahankan. Penulis juga menyarankan agar ketentuan-ketentuan yang dianggap masih dapat dipertahankan itu sebaiknya turut dipertimbangkan dalam penyusunan undang-undang hak milik yang akan datang. Apa sih yang dimaksud dengan budget ini? Budget dapat berada di tangan pemilik benda itu sendiri dan orangnya dinamakan budgeter eigenaar, tetapi sering juga berada di tangan orang lain. Dalam hal yang belakangan ini, orang itu dapat sungguh-sungguh mengira bahwa benda yang dikuasai itu adalah milik sendiri. Misalnya karena ia mendapatnya dari warisan orang tuanya atau karena ia membelinya secara sah di suatu lelang umum. Budgeter yang demikian itu dinamakan together true atau yang jujur. Sebaliknya orang tersebut tadi dapat juga dari semula sudah mengetahui bahwa benda yang dikuasainya itu bukan miliknya sendiri. Misalnya karena dia tahu
benda itu berasal dari curian. Dalam hal yang demikian, ia seorang bejiter, tewadar true atau tidak jujur. Perlindungan yang diberikan oleh undang-undang adalah sama, apakah bejiter itu jujur atau tidak. Dalam hukum berlaku satu asas bahwa kejujuran itu dianggap ada pada setiap orang, sedangkan ketidakjujuran harus dibuktikan. Kesimpulannya terhadap konflik ini yaitu bahwa yang pertama, seorang bejiter tidak dapat begitu saja diusir oleh si pemilik, tetapi harus digugat di depan hakim. Dalam pemeriksaan di depan hakim ini, sementara ia dianggap sebagai pemilik benda yang menjadi perkara itu, jika ia menyangkal haknya si pemilik itu, orang ini diwajibkan membuktikan hak miliknya. Yang kedua, jika bejiter itu jujur, ia berhak untuk mendapatkan semua penghasilan dari benda yang dikuasainya pada waktu ia digugat di depan hakim, dan ia tidak usah mengembalikan penghasilan itu meskipun ia akhirnya dikalahkan. Maksudnya bahwa ketika pihak rumah sakit ini dalam melakukan bejiter itu jujur, yang artinya dia tidak mengetahui apakah sertifikat itu tidak sah, dia tidak harus mengembalikan penghasilan daripada lahan ini atau penghasilan dari rumah sakit tersebut. Kemudian yang ketiga, yaitu seorang bejiter yang jujur lama-kelamaan karena lewatnya waktu dapat memperoleh hak milik atas benda yang dikuasainya itu. Jadi kalau semisal bejiter tersebut atau pihak rumah sakit sudah lama menduduki memakai lahan ini, atau si Ibu Erna tersebut seperti kronologi yang diceritakan itu sesuai dengan ketentuan hukum perdata, kalau dia waktu yang ditentukan hukum perdata, dia bisa menjadi atau dia bisa memperoleh hak atas benda yang dikuasainya itu. Kemudian yang keempat, jika ia diganggu oleh orang lain, seorang bejiter dapat minta pada hakim supaya ia dipertahankan dalam kedudukannya atau supaya dipulihkan keadaan semula, sedangkan ia berhak pula menuntut pembayaran kerugian. Demikianlah penjelasan dari kami. Seperti itulah kesimpulannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.